This makes it look like the person who paid to have your dad killed is survived by his son, Turner Hayes, who Gotham has now learned was Batman. Previously on Gotham Knights. He'll be the last thing you ever see. Halo bradku, balik lagi dengan saya Cakung. Seperti biasa, selain San, saya juga akan nemenin kalian di channel ini. Tapi khusus dengan alur film yang panjang berjam-jam, biar kalian puas setiap seminggu sekali ya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film series yang berjudul Gotham Knights. Film ini menceritakan seorang remaja bernama Turner Hayes yang berjuang untuk mengungkap pembunuh dari orang tua angkatnya. Dalam aksinya, dia dibantu oleh beberapa orang remaja yang merupakan para pencuri yang handal. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Scene berlatar di kota fiksi bernama Gotham, di mana seorang remaja bernama Turner Hayes mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Diketahui kalau Turner adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh seorang pengusaha kaya di kota Gotham yang bernama Bruce Wayne, atau lebih dikenal sebagai Batman. Walaupun demikian, Turner sama sekali belum mengetahui kalau ayah angkatnya adalah pahlawan di kota itu. Pesta itu berjalan meriah, di mana Turner mengundang hampir semua teman sekolahnya. Sementara itu di sebuah gedung milik Bruce Wayne, 3 orang pencuri sedang melakukan misinya untuk mencuri suatu benda di tempat itu. 3 pencuri itu cukup berpengalaman. Terlihat ketika mereka dengan mudahnya mengecoh sistem keamanan dan membuka kunci ruangan tempat Bruce bekerja. Mereka lalu membuka sebuah brankas dan menemukan sebuah pistol yang merupakan senjata yang dulu digunakan untuk membunuh orang tua Batman. Mereka lantas menyadari kalau ternyata pistol itu baru digunakan. Dan tak lama kemudian, terdapat tulisan yang berbunyi, "Kelelawarmu sudah mati." Dan di bawah gedung, mereka melihat seseorang yang tergeletak. Ketiga orang itu akhirnya menyadari kalau sebenarnya mereka telah dijebak. Mengetahui hal itu, mereka lantas berniat untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian dan menemukan kalau orang yang tergeletak tak bernyawa itu adalah Bruce Wayne. Bruce. Suspect spotted entering north. Polisi dan seorang jaksa yang bernama Harvey lalu datang ke rumah Bruce dan memberitahu kepada Turner kalau ayah angkatnya telah tewas. Harvey yang merupakan sahabat Bruce lantas mengatakan kepada Turner kalau Bruce sebenarnya adalah Batman. Dia juga berjanji kepada Turner akan menemukan pelaku pembunuhan itu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Turner dan seorang temannya yang bernama Stephanie Brown sedang berbicara di sebuah ruangan. Di sini Turner belum mempercayai kalau ayah angkatnya ternyata adalah Batman. Sampai pada suatu ketika, dia tak sengaja membuka sebuah ruangan rahasia yang membawa mereka ke tempat yang disebut Batcave. Melihat hal itu, Turner akhirnya mempercayai kalau ayahnya adalah Batman. Esok harinya banyak masyarakat kota Gotham yang menghadiri upacara pemakaman Bruce. Mereka ikut berbelasungkawa atas kepergian pahlawan kota itu. Sementara di tempat lain, pihak kepolisian akhirnya berhasil meringkus orang-orang yang mencuri dan dituduh sebagai pembunuh dari Batman. Because my father believed that each of us could be all to look to when hope seems lost. Instead of retreating into despair. Setelah pemakaman usai, Harvey berkata kepada Turner kalau pihak kepolisian berhasil membekuk orang-orang yang dituduh membunuh ayahnya. Namun, Turner berkata kalau dirinya tak akan puas sebelum dalang pembunuhan ayahnya tertangkap. Scene beralih ke kantor polisi di mana orang-orang yang dituduh sebagai pembunuh Batman sedang diinterogasi. Salah seorang pencuri yang bernama Duela Den ternyata merupakan anak dari Joker dan Harley Quinn. Polisi pun semakin yakin kalau motif pembunuhan itu adalah balas dendam, karena diketahui Joker sendiri tewas di tangan Batman. Tapi Duela membantah tuduhan itu dan mengatakan kalau mereka mendapat bayaran $100.000 dari orang yang tak dikenal untuk mencuri sebuah pistol, bukan untuk membunuh. Namun Duela tak bisa berbuat banyak karena sidik jarinya telah menempel di pistol yang digunakan untuk membunuh Batman.
Begitu juga dengan kedua temannya yang bernama Harper dan Cullen. Mereka tak bisa mengelak karena mereka berada di tempat kejadian. I'm not a big fancy lawyer. I'm just a girl. I don't know. The thing she really wanted to take was Bruce Wayne's life. Sementara itu, Turner dan Stephanie kembali ke Batcave untuk mencari dalang di balik kematian ayahnya. Turner lantas menyuruh Stephanie yang ahli dalam komputer untuk melacak siapa yang membayar para pencuri itu untuk membunuh ayahnya. Stephanie kemudian mulai melacak menggunakan komputer canggih milik Batman. Dia mencari orang yang beberapa waktu lalu menarik uang $100.000 dari bank yang ada di kota Gotham. Setelah beberapa waktu mencari, mereka akhirnya menemukan nama orang itu yang ternyata adalah Turner sendiri. Sontak hal itu membuat Stephanie dan Turner kaget karena tak menyangka rekeningnya ada yang membobol. Turner akhirnya menyadari kalau ada seseorang yang mencoba untuk menjebaknya. Dan benar saja, tak lama kemudian polisi datang ke sana untuk menangkap Turner dengan tuduhan sebagai dalang dari kematian Batman. Turner lalu dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan 3 orang pencuri itu. Di sana, Duella menyebut Turner tak tahu diri karena telah menjebak mereka dalam pembunuhan Batman. Tapi Turner berkata kalau bukan dirinya lah yang telah membayar mereka bertiga. Sempat terjadi perkelahian di antara Turner dan Duella sebelum akhirnya polisi datang dan mengamankan mereka. Setelah itu, Turner menelpon Stephanie dan memintanya untuk mencari tahu orang yang telah memakai rekeningnya. You're the only one who can get me out of this stuff. Turner dan yang lainnya kemudian dimasukkan ke mobil tahanan untuk dipindahkan. Di dalam mobil, Duella dan yang lain ternyata telah mengetahui kalau Turner juga dijebak. Mereka lalu mengajak Turner untuk memberontak dan kabur dari mobil itu. But whoever is behind it is going to make sure we have a little accident inside. Trinkets that we can use to get out of these. Saat mobil mulai berjalan, Duella mulai melakukan rencananya dan melumpuhkan beberapa polisi yang mengawalnya. Mereka akhirnya bisa menyandra seorang polisi. Tapi karena sikap Turner, polisi itu berhasil lepas dan merebut pistolnya kembali. Polisi itu akhirnya mengatakan kalau tujuan mereka sebenarnya adalah untuk membunuh Turner dan kawan-kawan. Mendengar hal itu, Turner akhirnya menyadari kalau polisi itu terlibat dalam konspirasi kematian ayahnya. Saat para polisi akan membunuh Turner CS, tiba-tiba setelah melumpuhkan para polisi, gadis itu memperkenalkan diri sebagai Robin yang merupakan partner dari Batman. Gadis itu bernama Carrie Kelly yang juga teman Turner di sekolah. Carrie lalu meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu. We have to stick together, or they'll pick us off one by one. My mom's car. Di makam Bruce, Carrie menceritakan awal pertemuannya dengan Batman, di mana saat itu Batman sedang terdesak oleh geng mutan. Carrie kemudian membawanya ke suatu tempat yang aman. Dan sejak saat itu, Batman menjadikannya Robin dan mulai bersama-sama memberantas kejahatan. Carrie juga menjelaskan alasan Bruce merahasiakan identitasnya kepada Turner. Batman tak ingin Turner mengikuti jejaknya sebagai pengadil jalanan. Your father may have been a hero to all of Gotham. He was so impressed that you never gave into the darkness like For the citizens of Gotham that we are marshaling all of the city's resources in the wake of the violent escape. Turner lalu membawa Duella CS ke menara sekolah, di mana tempat itu cukup aman untuk mereka bersembunyi. Di sana mereka merencanakan untuk mencari tahu pembunuh Batman yang sebenarnya, sekaligus membersihkan nama mereka. Cullen lalu menunjukkan sebuah arloji yang dia curi dari seorang polisi. Saat diteliti, ternyata di belakang arloji itu terdapat sebuah lambang, di mana lambang itu sama persis dengan koin yang Harvey temukan di tempat Bruce meninggal. It's the symbol of the Court of Owls. It was on a coin my dad had. Duella lalu menjelaskan kalau lambang itu adalah lambang dari The Court of Owls, sebuah organisasi yang menguasai kota Gotham. Anggota The Court tak diketahui identitasnya, dan mereka selalu mengawasi setiap pergerakan di kota Gotham. Jika ada seseorang yang melihat anggota The Court,
maka organisasi itu akan mengirim seseorang yang disebut The Talon untuk membunuh orang itu. Send the talon for your head. Behind granite and lime. Harpy dan kepolisian menggerebek Batcave dan menyita barang-barang yang ada di sana. Cressida yang merupakan pengasuh dari Turner sempat memprotes tindakan Harpy. Namun dia tak bisa berbuat banyak dan berharap Harpy bisa membantu Turner dalam masalah ini. Di tempat lain, Turner CS sedang mencuri beberapa buah baju untuk mereka gunakan selama dalam masa pelarian. Only grab what we need. We got most wanted. Wanted most. Keesokan harinya, Stephanie dihampiri oleh pacarnya yang bernama Brody. Brody membicarakan tentang Turner yang telah membunuh ayahnya. Namun, Stephanie menyanggah hal itu dan berkata kalau Turner telah dijebak oleh seseorang. Dia juga menceritakan kalau Turner meminta dirinya meretas beberapa bank untuk mencari tahu dalang dari pembunuhan itu. Mendengar hal itu, Brody pun tampak kaget karena tak menyangka Stephanie melakukan hal yang bisa membuatnya terjerat masalah hukum. Setelah itu, Stephanie masuk ke menara persembunyian untuk bertemu dengan Turner. Tapi saat memasuki ruangan itu, dia segera disergap oleh Duella. Turner kemudian meminta Duella untuk melepas Stephanie dan menjelaskan kalau Stephanie lah yang akan membantu mereka untuk mencari dalang dari kematian ayahnya. Stephanie lalu menceritakan kalau polisi telah menyita semua peralatan di Batcave termasuk komputer canggih milik Batman. So the Bat computer? Until the GCPD impounded everything in the Batcave. Sementara itu, Harpy menyuruh asistennya untuk menghubungi polisi yang membawa Turner CS. Ternyata, telepon polisi itu berada dalam sebuah paket. Dan saat paket itu dibuka, di dalamnya terdapat sebuah kepala yang merupakan kepala dari polisi yang membawa Turner. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata paket-paket yang lain juga berisi kepala para polisi yang mengawal Turner. Duella yang melihat berita kematian di TV lantas berkata kalau The Court telah menyuruh Talon untuk membunuh para polisi itu karena mereka telah gagal membunuh Turner CS. Mengetahui hal itu, Turner lantas berasumsi kalau ayahnya kemungkinan telah mengenal organisasi The Court. Dia merasa yakin kalau kematian Batman adalah karena dia tengah menyelidiki organisasi itu. Untuk membuktikan hal tersebut, mereka berencana mendatangi gedung Bruce dan mengambil jurnal milik Batman. Because I just happen to know where a couple of Wayne security vehicles might be lying. Not gonna happen. I'm in. I was hoping you'd say that. Beberapa waktu kemudian, polisi menangkap Stephanie karena ketahuan telah membobol beberapa bank menggunakan komputer milik Batman. Harpy lalu menginterogasi Stephanie dan menanyakan keterlibatannya dalam kasus Turner. Tapi di sini, Stephanie memilih untuk bungkam dan mengatakan kalau Turner tak bersalah. Tak lama kemudian, Brody datang ke sana dan berkata kalau dialah yang telah meretas bank-bank itu. Singkat cerita, Turner CS mencuri mobil keamanan milik perusahaan Bruce dan berhasil memasuki gedung itu. Mereka lalu membagi tugas, di mana Carrie dan Turner akan memasuki ruang kerja Bruce. Sedangkan Duella, Harper, dan Cullen menunggu di mobil sambil memantau situasi. The GCPD isn't searching Wayne security vehicles. Setibanya di ruang kerja milik Bruce, Turner dan Carrie menemukan jurnal yang mereka cari. Di sana mereka mengetahui kalau Batman sedang memeriksa kembali kasus kematian orang tuanya. Di buku itu tertulis kalau perampok bernama Joy Chill bukanlah pembunuh dari orang tua Batman, melainkan sebuah organisasi yang bernama The Court of Owls. Dalam jurnal itu, Batman juga menulis kalau kakek buyutnya yang bernama Alan Wayne kemungkinan juga dibunuh oleh organisasi The Court. Namun Batman sendiri belum menemukan bukti tentang keberadaan organisasi itu. In the end, all I was certain of. He drew maps, every corner of the city, trying to look. Yeah. My dad suspected the court had been hunting. Tak lama kemudian, sinyal keamanan di gedung itu kembali aktif, hingga Turner dan Carrie harus segera pergi dari sana. Setelah membawa beberapa barang yang diperlukan, mereka bersiap untuk meninggalkan gedung itu. Namun, mereka terlambat, karena The Talon yang dianggap hanya dongeng, ternyata sudah ada di hadapan mereka.
Turner dan Carrie lalu berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Talon. Di waktu yang bersamaan, pihak keamanan dari perusahaan Bruce dan kepolisian juga sedang menuju ke gedung itu. Guys, what's happening? Just met the talent. Mengetahui nyawa Turner dan Carrie dalam bahaya, Harper dan Cullen berencana untuk membantunya. Sedangkan Duela memutuskan untuk kabur dan meninggalkan mereka di tempat itu. Setelah Harper dan Cullen tiba di tempat Turner, dengan menggunakan peralatan milik Batman, Carrie membawa mereka keluar dari gedung dengan cara meluncur menggunakan sebuah tali. Sementara itu, Duela pergi ke tempat barang antik untuk menjual jam tangan yang memiliki simbol The Court. Tapi ternyata pedagang itu mengkhianati Duela dan berniat untuk membunuhnya. Saat pedagang itu akan menarik pelatuk pistolnya, tiba-tiba Talon sudah berada di tempat itu dan membunuh pedagang barang antik. Melihat hal itu, Duela pun menjadi panik dan berusaha untuk kabur. Dia lalu masuk ke dalam mobil dan hendak pergi dari tempat itu. Akan tetapi Talon bergerak cepat dan merusak mesin mobil itu. Talon lalu berusaha untuk membunuh Duela. Namun, dia tak bisa berbuat banyak karena ternyata mobil yang dipakai oleh Duela dilengkapi dengan kaca anti peluru. That depends on the buyer and the engraving. Tak kehabisan akal, Talon lantas menusuk tangki bahan bakar hingga membuat bensin mobil itu bocor. Setelah itu dia menggesekkan pedangnya ke aspal hingga menimbulkan percikan api. Karena hal tersebut, Duela pun harus terjebak di dalam mobil yang terbakar. Saat nyawa Duela sedang terancam, Turner CS tiba di sana dan membantu Duela untuk keluar dari mobil. Carrie dan Turner kemudian bertarung dengan Talon. Saat posisi Turner sedang terpojok, Carrie menembakkan panah peledak hingga membuat Talon terpental. Kesempatan itu mereka pergunakan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Di kediaman Bruce, terlihat Cressida tengah berbicara dengan wali kota. Dari obrolan mereka, kita bisa mengetahui kalau ternyata Cressida dan wali kota merupakan bagian dari kelompok The Court. Mereka jugalah yang menjadi penyebab kematian dari orang tua Batman. Pada kesempatan itu, wali kota berharap agar The Court segera menangkap Turner CS. Just keep me in office so I can continue to... Sementara Turner sedang berbicara dengan Stephanie. Pada kesempatan itu, Turner meminta maaf karena telah melibatkan Stephanie dalam masalah yang dihadapinya. Turner lantas menceritakan hal apa saja yang telah dia ketahui tentang organisasi The Court. Turner juga menunjukkan sebuah jurnal milik Batman yang mana beberapa bagian halamannya telah dirobek oleh seseorang. Whoever it was doesn't want us to know what he wrote. Suatu malam, ketua geng mutan mendapatkan kiriman beberapa buah senjata. Tapi tak lama kemudian, Carrie datang ke sana dan terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka berdua. Dengan tubuh yang lebih besar, ketua geng mutan berhasil membuat Carrie kerepotan. Untungnya Carrie tak kehabisan akal. Dia lantas mengeluarkan senjata dan menembakkannya ke arah ketua geng. Saat ketua geng menangkap senjata itu, Carrie menembakkan salah satu ujung senjatanya ke saklaristik bertegangan tinggi, hingga membuat ketua geng kesetrum sampai pingsan. Tak lama kemudian, polisi datang ke sana dan menangkap ketua geng yang sudah tak berdaya. Setelah itu, Carrie menemui Turner CS dan menceritakan apa yang telah dia lakukan. Dengan tertangkapnya ketua geng mutan, Carrie berharap anggota geng mutan lain berhenti membuat kekacauan di kota Gotham. It's gonna do to me what the mutant leader couldn't. I can't help thinking the most important pages were the ones that were ripped out. That points for him not just doing the whole nepotism thing and... Sementara itu di balai kota, wali kota mengumumkan kepada masyarakat tentang tertangkapnya ketua geng mutan oleh pihak kepolisian. Dia juga berkata akan menurunkan pasukan tambahan untuk menangkap sisa geng mutan yang masih berkeliaran. Untuk merayakan keberhasilannya, wali kota akan mengadakan sebuah acara yang akan dilaksanakan esok hari. When you pressure one of my ADAs into drop. Nobody got hurt. And nobody was... Kembali ke menara kelas, di mana Turner sedang membahas kematian Alan Wayne. Dari surat kabar yang beredar 100 tahun yang lalu, Alan diberitakan mati tergelincir di sebuah selokan. Tapi salah seorang saksi mata pernah mendengar Alan berkata kalau Owl ada di rumahku.
Turner pun berniat untuk menyelidiki kembali kasus itu untuk membongkar keterlibatan The Court dalam beberapa pembunuhan yang misterius. Untuk membantu menyelidiki kasus itu, Cullen lantas menawarkan diri untuk mencuri beberapa berkas pembunuhan yang ada di kantor polisi. No, but we could steal it. Sementara itu, geng mutan yang telah kehilangan ketuanya ternyata semakin brutal. Mereka mulai membuat kekacauan di berbagai penjuru kota Gotham hingga membuat para warga menderita. Mengetahui hal itu, Carrie pun merasa bersalah dan berniat untuk membereskan kekacauan yang terjadi. You were my dad's backup. Let me be yours. And I'm gonna clean it up before anyone else gets hurt. You know we made a pretty good team against the Talon. I really do. But you have enough to do trying to... Carrie lalu pergi ke sebuah gudang yang dicurigai sebagai tempat geng mutan dalam menjalankan aksinya. Saat sedang menyelidiki, Carrie tiba-tiba ditodong oleh salah seorang geng mutan. Untungnya Turner segera datang dan melumpuhkan anggota geng itu. Mereka lalu mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh geng mutan. Dalam sebuah mobil, mereka menemukan beberapa wadah bahan kimia dalam keadaan kosong. Mengetahui hal itu, Turner menyimpulkan kalau geng mutan sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Whatever they were planning, they already did it. Well, they must be so proud. It's nice to finally meet you. Turner dan Carrie melaporkan penemuannya kepada Harper. Setelah berdiskusi, Harper menyimpulkan kalau geng mutan berencana membuat bom gas untuk diledakkan di ruangan tertutup. Dan dari keterangan Duella, mereka menyimpulkan kalau lokasi ledakan adalah gedung wali kota yang saat ini digunakan untuk acara gala. Geng mutan menargetkan tempat itu karena di sana tengah berkumpul orang-orang penting di kota Gotham. Turner kemudian menelpon Stephanie yang diketahui datang ke acara gala karena undangan dari Brody. Turner lalu menyuruh Stephanie untuk segera keluar dari gedung karena geng mutan akan beraksi di tempat itu. Dan benar saja, tak lama kemudian geng mutan mulai menyerang balai kota dan membuat kekacauan di tempat itu. Geng mutan lantas meminta pihak kepolisian untuk membebaskan ketua mereka. Jika hal itu tak dituruti, maka mereka akan meledakkan bom gas yang telah ditanam di gedung itu. Geng mutan memberikan batas waktu sampai jam 10 malam. How you doing? Turner CS yang melihat kejadian itu melalui berita di TV berencana untuk menghentikan aksi dari geng mutan. Setelah Stephanie bergabung, mereka pun bersiap menuju balai kota melalui terowongan bawah tanah. Sementara itu, Cullen yang menyamar menjadi polisi karena akan mencuri beberapa berkas, malah terjebak dan dipaksa untuk ikut rapat darurat. Tanpa menemui kesulitan yang berarti, Turner CS berhasil menemukan bom yang dimaksud. Namun mereka harus memutar otak untuk menemukan cara menonaktifkan bom itu. Sementara, geng mutan mulai merampas semua barang yang dibawa oleh tamu yang hadir di gala. Geng mutan juga memaksa wali kota untuk segera membebaskan ketuanya. Karena sudah tak percaya lagi dengan pihak kepolisian, Turner memutuskan untuk menemui Harpy. Dia menyamar menjadi geng mutan dan menodong Harpy agar mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang aman, Turner mengatakan kalau geng mutan akan tetap meledakkan bom itu walaupun ketua mereka telah dilepaskan. Geng mutan telah mempersiapkan rute pelarian untuk kelompoknya dan berniat membunuh semua tamu yang hadir di gala. Pada kesempatan itu, Turner juga menjelaskan kalau pembunuh ayahnya adalah kelompok The Court. Saat ini Turner sedang mencari bukti kuat agar bisa membersihkan namanya. The Court killed my dad. And if the stainless steel can't contain it, we can try to cut off the outlet. What do you need me to do? We can't trust anyone. Beberapa waktu kemudian, ketua geng mutan akhirnya dibebaskan dari penjara. Sesuai prediksi Turner, ternyata geng mutan akan tetap meledakkan bom asap itu. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Harpy datang tepat waktu dan berusaha untuk mengagalkan rencana geng mutan. Setelah melewati pertarungan yang cukup merepotkan, anggota geng mutan berhasil merebut kembali pemicu bomnya. Tapi untungnya, Stephanie dan Harper berhasil menonaktifkan bom itu dengan cara memotong salah satu kabelnya. Setelah kejadian itu, ketua geng mutan kembali dimasukkan ke dalam penjara. Pihak kepolisian juga menangkap anggota geng mutan yang mengacau di acara gala. Sementara itu di menara sekolah,
ternyata Duella mengambil barang-barang tamu gala yang sebelumnya dikumpulkan oleh geng mutan. Saat memeriksa barang-barang itu, Turner menemukan beberapa buah arloji yang bergambar logo The Court. Mereka pun menyimpulkan kalau sebagian tamu gala adalah anggota The Court. Tak lama kemudian, Cullen datang ke sana sambil membawa beberapa berkas yang dicurinya dari kantor polisi. If the court did kill him, hopefully there's something in here that'll lead us. There were over 200 people there. Di tempat lain, Harvey sedang melakukan kampanye karena dirinya akan mengikuti pemilihan wali kota Gotham. Dia berjanji akan membuat kota Gotham lebih baik apabila terpilih jadi wali kota. Sementara, Pak Wali Kota yang masuk ke dalam mobilnya menemukan koin berlogo kelompok The Court. Dan tak lama kemudian, dia pun harus tewas karena di mobilnya terdapat gas beracun. And that is why streets of this great city, that is what I want for mayor of Gotham. Di tempat persembunyiannya, Turner CS mulai mempelajari berkas kasus yang dicuri oleh Cullen. Dari beberapa korban meninggal, mereka menemukan kesamaan, di mana di tubuh korban terdapat luka tusukan yang aneh. Namun di berkas itu polisi mengkonfirmasi kalau luka itu bukanlah penyebab kematian para korban. Saat sedang mendiskusikan hal itu, tanpa sengaja Turner menemukan kalau luka di tubuh korban mirip dengan luka yang disebabkan oleh pisau lempar milik Talon. Sementara itu, Harvey tersadar di sofa kantornya. Dia baru menyadari kalau dirinya telah tertidur seharian penuh. Saat akan pergi dari ruangan itu, dia menemukan sebuah kunci yang diduga merupakan kunci pintu mobil milik wali kota yang tewas. Kembali ke Turner CS yang berencana untuk mencuri catatan autopsi para korban di kantor polisi. Mereka lalu menugaskan Cullen untuk menyamar kembali dan mencuri data di kantor polisi. Tanpa menemui kesulitan yang berarti, Cullen pun berhasil meretas komputer kepolisian hingga Stephanie dengan leluasa mengakses data di komputer itu. Wow. Stephanie lalu mulai mencari kasus kematian yang korbannya memiliki luka yang disebabkan oleh senjata Talon. Dan korban terakhir yang memiliki luka itu meninggal 2 minggu yang lalu. Orang itu meninggal setelah menembak kepalanya sendiri. Menurut saksi mata, sebelum kematiannya korban mengalami delusi atau semacam gangguan psikotik. Dan saat diteliti lebih lanjut, ternyata orang itu adalah pengacara dari Bruce Wayne. You want to break into that lawyer's house? By asking an expert in the sharp and pointy. Beberapa waktu kemudian, Duella menunjukkan sebuah buku biografi tentang seseorang yang bernama Felix. Orang itu hidup 100 tahun yang lalu dan memiliki gelar penjagal dari Gotham. Felix adalah seorang pelempar pisau handal yang senjatanya mirip dengan pisau lempar milik Talon. Felix sendiri meninggal di tiang gantungan karena kasus pembunuhan berantai yang dia lakukan. Dari hasil pencarian di internet, Stephanie menemukan kalau Felix memiliki seorang putri yang saat ini masih hidup dan tinggal di panti jompo. Di tempat lain, Turner dan Harper berhasil masuk ke rumah pengacara Bruce. Saat memasuki sebuah ruangan, mereka ditodong oleh anak pengacara itu. Turner lalu menjelaskan kalau kedatangan mereka untuk mencari tahu penyebab pengacara itu bunuh diri. Turner menduga kalau kematian pengacara itu berhubungan dengan kelompok The Court. Mendengar hal itu, anak pengacara lalu menyalakan lampu ruangan. Dan terlihat kalau di tembok ruangan itu, sang pengacara menulis jika The Court ada di rumahnya. Anak pengacara kemudian berkata, kalau 2 hari sebelum Batman tewas, dia menemui ayahnya untuk mengubah surat wasiat. Setelah pertemuan itu, sang pengacara mulai bertingkah aneh, hingga akhirnya dia melakukan bundir dengan menembak kepalanya sendiri. Keberadaan surat wasiat itu juga masih menjadi misteri, karena sampai saat ini tak diketahui keberadaannya. Turner lalu kembali ke markasnya dan menceritakan penemuannya di rumah pengacara. Turner beranggapan kalau ayahnya menitipkan surat wasiat itu kepada Cressida. Dia pun berencana menemui Cressida di kediaman Bruce untuk mencari tahu tentang surat wasiat itu. Sedangkan Carrie dan Duella berencana pergi ke panti jompo untuk menemui anak dari Felix. You know, Eunice and I happen to have a lot in common. Hi. We're here to see Eunice Monroe. Scene beralih ke Lincoln yang merupakan ayah dari Brody.
Lincoln yang juga maju dalam pemilihan wali kota Gotham menemui Harvey dan mengatakan kalau dirinya mendapatkan koin berlogo The Court. Sementara itu, Duella dan Carrie berhasil menemui Putri Pelik di panti jompo. Nenek itu lalu menjelaskan kalau ayahnya sangat menyayanginya. Bahkan baru-baru ini, Pelik mengirimkan kotak musik untuk nenek itu. Sontak keterangan itu membuat Duella dan Carrie kaget karena diketahui Pelik telah meninggal 100 tahun yang lalu. Nenek itu juga berkata kalau ayahnya mengeksekusi orang-orang yang memang harus dimusnahkan. Dia juga berkata kalau The Court akan mengawasi mereka berdua karena telah berani mencampuri urusan kelompok itu. Beware the Court of Owls. Word of them, or they'll send the talent. Setelah sampai di menara sekolah, Duella dan Carrie menceritakan kalau nenek yang mereka temui menganggap kalau ayahnya masih hidup dan masih mengirimkan beberapa hadiah. Dari sebuah buku yang ditemukan oleh Carrie, didapat sebuah fakta kalau orang yang selalu mengirimkan hadiah kepada nenek itu adalah Cressida, orang yang telah merawat Turner. Mengetahui hal itu, mereka akhirnya menyimpulkan kalau Cressida terlibat dalam kelompok The Court. I don't know why, but I think I know who. Sementara itu, Turner berhasil menemui Cressida dan menanyakan perihal surat wasiat. Cressida kemudian berkata kalau dia tak mengetahuinya, namun dia akan mencoba mencari surat wasiat itu. Tak berselang lama, Turner ditelepon oleh Stephanie yang mengatakan kalau Cressida adalah kelompok dari The Court. Awalnya Turner tak mempercayai hal itu, namun Cressida tiba-tiba menodongnya dan mengakui kalau dirinya telah terlibat dengan The Court. Must say your detective work to this point has been impressive. Pada suatu kesempatan, Turner berhasil merebut pistol Cressida dan memaksanya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Cressida lalu menjelaskan kalau dia terpaksa melakukan hal itu karena The Court terlalu kuat untuk dilawan. Cressida juga menjelaskan kalau dia memberikan racun ke dalam makanan Batman sedikit demi sedikit. Hal itu membuat Batman menjadi lemah hingga saat The Court mengirimkan Talon, Batman tak bisa melawannya dan terbunuh di tangan Talon. The Court membunuh Batman karena dia merupakan ancaman yang berbahaya bagi organisasi itu. Give me one good reason I shouldn't kill you right now. You. Tak lama kemudian, datanglah sekumpulan orang yang mengenakan topeng burung hantu. Mereka adalah anggota The Court yang selama ini mengawasi kota Gotham. The Court lalu menawarkan kesepakatan kepada Turner. Jika Turner bersedia menjadi anggota The Court, maka namanya akan kembali bersih dan Turner akan mewarisi semua harta peninggalan Batman. The Court juga meminta Turner untuk menunjukkan persembunyian dari teman-temannya. Mendengar tawaran itu, sontak Turner menolaknya karena tak ingin mengkhianati teman-teman yang telah membantunya. Then it's not a life worth saving. It's the only way to save your life. The Court lalu memerintahkan Talon untuk membunuh Turner karena tak bersedia bergabung. Saat nyawa Turner terancam, Carrie datang ke sana dan berusaha untuk membawa Turner kabur. Talon lalu mengejar mereka sampai ke Batcave. Di sebuah lorong, Carrie akhirnya berhasil melumpuhkan Talon dengan cara menembakkan panah bom ke dinding lorong. Kesempatan itu mereka pergunakan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Di menara sekolah, Turner tampak masih tak mempercayai kalau Cressida telah berkhianat. Dia juga tak menyangka kalau selama ini The Court ada di rumahnya. Melihat kenyataan itu, Turner akhirnya menyadari kalau dia tak bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Because you're human. It's alright not to be. Scene beralih ke Duella yang sedang memperhatikan kotak musik yang dia curi dari anak Felix. Tak lama kemudian, Carrie datang ke sana dan berniat untuk memeriksa sidik jari di kotak musik itu. Turner CS akhirnya berkumpul untuk mengetahui siapa saja yang baru-baru ini menyentuh kotak musik milik anak Felix. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui kalau terdapat sidik jari Felix di kotak musik itu. Padahal menurut keterangan, Felix telah dieksekusi 100 tahun yang lalu. Dengan penemuan itu, Turner CS akhirnya menyadari kalau Talon ternyata adalah Felix. The Butcher of Gotham was executed almost 100 years ago. Sementara itu di kediaman Bruce, anggota The Court tengah mengelilingi mayat Talon. Namun anehnya, tak lama kemudian Talon berhasil bangkit seperti sedia kala. Suatu pagi, Turner CS kembali membahas tentang Felix yang menjadi Talon. Namun, Stephanie tak ingin membahasnya lebih lanjut dan mengatakan kalau ada petunjuk lain yang mereka bisa ikuti, yaitu jejak keuangan dari Cressida.
Stephanie menemukan sebuah perusahaan cangkang yang kemungkinan besar dikendalikan oleh The Court. Dengan keahliannya, Stephanie berhasil meretas laporan pajak dan mengetahui di mana lokasi perusahaan itu. Whatever this company is taking in a lot. GNS Limited Holdings and Acquisitions. What's that? So, who is paying? Mereka pun berangkat ke alamat yang dimaksud. Sesampainya di sana, Harper berkata kalau dia mengenal lokasi itu. Tempat itu adalah markas geng McKillen yang merupakan sindikat mafia paling berbahaya di kota Gotham. Harper mengetahui hal itu karena dia pernah berpacaran dengan anak pemimpin geng. Setelah kembali ke menara sekolah, Harper menambahkan jika mantan pacarnya pernah berkata kalau geng McKillen bertugas mencuci uang dari kelompok tertentu. Mengetahui hal itu, Turner pun berniat untuk menghancurkan sumber keuangan dari The Court dengan cara merampok geng McKillen. I have to give a speech. It's a whole deal. Actually, this one's all turned. Since when are we letting Duella come up with all the plans? They have pretty heavy security surrounding it at all times. Charming Concrete Depot is where they do their... Singkat cerita, Turner CS akhirnya bisa menyusup ke area markas geng McKillen. Setelah melumpuhkan salah seorang penjaga, mereka pun memasuki sebuah ruangan dan membobol brankas di tempat itu. Mereka lalu mengambil catatan keuangan geng itu dan berniat untuk segera pergi. Tapi ternyata, Duella malah menemukan tumpukan uang yang jumlahnya sekitar 30 juta dolar. Mengetahui hal itu, Harper pun menyimpulkan kalau uang itu adalah uang The Court yang sedang dicuci oleh geng McKillen. Well, we can't leave it here, so what do we do with it? Still not a reason to take it. Not a reason to take it. Tak lama kemudian, anak bos geng McKillen yang bernama Dylan datang ke sana dan memergoki Turner CS. Setelah mengetahui kalau yang menyusup adalah buronan yang diduga membunuh Batman, Dylan lantas memanggil anak buahnya. Mengetahui hal itu, Carrie dan Turner segera melumpuhkan Dylan. Setelah itu mereka menyandra Dylan dan berniat pergi dari tempat tersebut. Hey, Dylan, open up. Sementara geng McKillen yang mengetahui anak bosnya disandra segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, pihak kepolisian yang juga dikendalikan oleh The Court tiba di sana. Polisi serta geng McKillen lantas membuka paksa pintu gudang dan menemukan kalau tumpukan uang milik geng itu telah terbakar. Saat anggota geng memadamkan api itu, ternyata yang terbakar hanyalah tumpukan kertas. Turner CS lalu kabur dari tempat itu sambil membawa uang milik geng McKillen. Polisi yang mengetahui hal itu lantas melakukan pengejaran. Untuk menghambat laju polisi, Carrie melakukan hal yang tak terduga, di mana dia membuang uang yang dirampoknya dari geng McKillen. Rencana itu berjalan lancar karena polisi yang mengejar terhalang oleh warga yang memunguti uang yang tercecer. Kejadian itu menjadi berita di kota Gotham. Reporter yang menyiarkan berita meyakini kalau uang itu adalah uang haram milik geng McKillen. Hal itu diperkuat oleh keterangan beberapa warga yang mengaku kalau bisnisnya diambil paksa oleh geng McKillen. Warga juga menyebut Turner CS sebagai Gotham Knight karena telah membongkar kejahatan dari geng McKillen. Namun di sini, para warga belum mengetahui kalau Gotham Knight adalah buronan polisi yang dituduh membunuh Batman. They think we did it out of the goodness of our hearts. It seems we have a new generation of protectors to thank for it. Setelah berkumpul kembali di menara sekolah, Turner CS menemukan kalau buku keuangan milik geng McKillen ditulis dalam kode angka. Hal itu membuat Turner CS sulit mengetahui apa yang tertulis di buku tersebut. Sementara itu, entah bagaimana ceritanya, Harvey tiba-tiba terbangun di kamar istri Lincoln yang bernama Rebecca. Dia pun merasa heran karena tak bisa mengingat kenapa dia berada di sana. Beberapa waktu kemudian, Joel Chill yang merupakan pembunuh dari orang tua Batman akan menjalani eksekusi mati setelah ditahan hampir 50 tahun. Sebelum dieksekusi, Joel Chill bertemu dengan Harvey dan menunjukkan koin milik organisasi The Court. Koin itu dia temukan saat makan. Pada kesempatan itu, Joel Chill meminta kepada Harvey untuk dipertemukan terlebih dahulu dengan Turner sebelum dia dieksekusi. Walaupun Turner sekarang menjadi buronan polisi, Joel Chill yakin kalau Harvey bisa membawa Turner ke hadapannya dengan cara apapun. Who killed Batman?
back, ladies and gentlemen, to another episode. Sementara itu, Stephanie menemui ayahnya yang seorang artis dan meminta bantuannya untuk memecahkan kode yang ada di buku geng Mikillen. Namun, ayahnya menolak hal itu dan percaya kalau Stephanie bisa memecahkan kode tersebut. Tak lama kemudian, Stephanie mendapat telepon dari seseorang. Mr. Dent? What? He wants to set up an off-the-books meeting between you and Joe Chill. Setelah sampai di menara sekolah, Stephanie menjelaskan kepada Turner kalau Harvey meminta Turner untuk bertemu dengan Joe Chill. Awalnya Turner menolak hal itu. Tapi setelah Stephanie menjelaskan kalau Joe Chill menerima koin dari The Court, Turner pun akhirnya setuju. Turner merasa yakin kalau The Court berencana membungkam Joe Chill karena dia memegang sebuah rahasia yang penting. Brat, going face to face with Joe Chill. Dengan ditemani oleh Duela, Turner lalu menemui Harvey di stasiun bawah tanah. Di sana Turner menjelaskan kalau Cressida adalah bagian dari The Court. Cressida jugalah yang telah meracuni Batman sedikit demi sedikit agar Talon bisa membunuhnya. Setelah Duela pergi, Turner dan Harvey merancang sebuah rencana untuk menemui Joe Chill tanpa diketahui oleh pihak kepolisian. Harvey Dent has secured a stay of execution for infamous. So, how do we do this? Turner akhirnya bisa bertemu dengan Joe Chill setelah menyamar sebagai anggota polisi. Di sana, Joe Chill menceritakan kalau 50 tahun yang lalu, dia diberi tugas oleh seseorang untuk merampok orang tua Batman. Dia dibekali sebuah pistol untuk menakuti korbannya, tapi dia sama sekali tak menarik pelatuk pistol itu karena pistol yang dia pegang tak berpeluru. Orang tua Batman sebenarnya meninggal oleh orang lain yang menggunakan pistol yang kalibernya sama dengan yang dibawa oleh Joe Chill. Joe Chill sempat menjelaskan hal itu di pengadilan, tapi karena tak ada bukti yang kuat, akhirnya dia harus menjadi kambing hitam atas kematian orang tua Batman. I was given. You can't seriously be standing there telling us that you're... I know what that looks like. Setelah mendengar keterangan dari Joe Chill, Turner mengetahui kalau dia dan Joe Chill sama-sama telah dijebak oleh kelompok The Court. Turner lalu meminta Joe Chill untuk menceritakan semua yang dia ketahui tentang The Court. Dia berniat untuk membongkar apa yang telah The Court lakukan. Saat Joe Chill akan menceritakan lebih banyak tentang The Court, tiba-tiba pihak kepolisian datang ke sana dan membawa Joe Chill untuk dieksekusi. Ketika dibawa oleh polisi, Joe Chill hanya bilang kalau The Court selalu mengawasi. All the time. What does that mean? Turner kemudian menemui teman-temannya dan menceritakan pertemuannya dengan Joe Chill. Turner juga sempat menyinggung kalau Joe Chill menyuruhnya untuk berhenti menyelidiki The Court. Namun, dia tak akan menyerah karena Turner memiliki teman dan tim yang akan selalu membantunya. Saat Turner menanyakan tentang buku milik geng Mikillen, teman-temannya berkata kalau mereka telah memecahkan kode di buku itu. Ternyata kode yang ada di buku itu merupakan suatu koordinat yang menuju pada sebuah alamat. Clearly nothing bad's happening here. Well, this place is quiet. Tanpa membuang waktu, Turner CS pun berangkat menuju alamat yang dimaksud. Di sana mereka menemukan kalau tempat yang dituju merupakan pabrik obat terlarang. Mengetahui hal itu, mereka berencana untuk menghancurkan tempat itu dan menangkap para pelakunya. Namun Duela menentang hal itu dan memilih pergi dari sana. Experienced friends are here. Great. Turner, Stephanie, Harper, dan Cullen kemudian menyerbu tempat itu. Setelah melewati pertarungan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan musuh-musuhnya dan menghancurkan narkoba yang ada di sana. Sementara itu, Harvey bertemu dengan Lincoln dan mengatakan kalau nyawanya sedang terancam. Dia pun menjelaskan kalau koin yang diterima oleh Lincoln adalah sebuah tanda kalau Lincoln sedang diincar. Namun Lincoln tak mempercayai hal itu dan menganggap kalau Harvey lah yang memberikan koin itu. Tak lama kemudian, lampu di ruangan itu mendadak padam dan Talon tiba-tiba muncul di belakang Lincoln. Beberapa waktu kemudian, berita di TV mengabarkan kalau Joe Chill telah dieksekusi. Reporter juga mengabarkan tentang sebuah kelompok bernama Gotham Knight yang telah menghancurkan sebuah pabrik narkotik di kota itu. Sementara, Brody yang sedang diperbantukan di rumah sakit melihat sang ayah dibawa ke ruang gawat darurat. Untungnya beberapa waktu kemudian, Ibu Carey berkata
kalau Lincoln dalam kondisi yang stabil. Saved them. Thank God. The ICU nurse. Suatu malam terjadi pencurian di sebuah museum lukisan. Setelah melumpuhkan semua penjaga yang ada di museum, pencuri itu pergi dari sana sambil membawa sebuah lukisan. Sementara itu, Harvey menjenguk Lincoln di rumah sakit. Di sana dia bertemu Rebecca yang diketahui merupakan kekasih Harvey di masa lalu. Mengingat keluarga Lincoln sedang berada dalam bahaya, Harvey meminta Rebecca dan Brody pergi dari kota Gotham untuk sementara waktu. I couldn't bear the thought of Why him, not me? Lincoln was attacked at your office. I panicked. Scene beralih ke Duela yang menemui Carrie dengan mobil curian. Setelah itu, dia membuka bagasi mobil dan mengatakan kalau dia telah menculik anak Talon. Di menara sekolah, Stephanie sedang menjelaskan kasus pencurian yang sering terjadi akhir-akhir ini. Dari hasil penyelidikannya, pelaku telah beberapa kali mencuri lukisan di museum yang berbeda. Dan lukisan-lukisan yang dicuri ternyata adalah lukisan milik Alan Wayne. Mengetahui hal itu, Turner CS menyimpulkan kalau dalang dari pencurian itu adalah kelompok The Court. Namun mereka belum mengetahui alasan kenapa The Court mencuri lukisan-lukisan itu. Karena hal itu, Harper pun berniat untuk bertemu dengan Dylan. Dia berharap anak dari ketua geng McKillen mengetahui serba sedikit tentang pencurian tersebut. You were gonna turn us in for the reward. I just want you to be happy. Kembali ke Carrie dan Duela yang sedang menyekap anak Pelik. Mereka menanyakan kenapa Pelik atau Talon bisa bertahan hidup sampai saat ini. Namun, anak Pelik tak menjawabnya dan menyuruh mereka untuk menanyakan sendiri kepada Talon. Karena merasa jengkel, Duela lantas menutup selang oksigen yang digunakan oleh anak Felix. Carrie yang kasihan dengan nenek itu kemudian membuka kembali selang oksigen dan membawa kotak musik yang dicuri oleh Duela. Setelah kotak musik itu diputar, barulah anak Felix menceritakan kenapa ayahnya masih hidup sampai sekarang. Dahulu saat Felix akan dieksekusi, anggota The Court menemuinya dan menawarkan sebuah kesepakatan, di mana jika Felix ingin selamat dari eksekusi, maka dia harus menjadi algojo bagi The Court. Setelah eksekusi dilakukan, Felix yang telah meninggal lalu diberikan sebuah zat yang bisa membuatnya hidup kembali. Zat itu juga membuat Felix memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Anak Felix juga berkata kalau zat itu adalah barang terakhir yang dipunyai oleh The Court. Dan saat ini, The Court berusaha mencari lebih banyak lagi zat yang dimaksud. Can you breathe now? Pretty baby blues that got away. Papa told. Did you know the chicken stand? Di pihak lain, Harper yang baru saja bertemu dengan Dylan mengatakan kepada Turner CS kalau kelompok McKillen juga tak mengetahui motif pencurian itu. Setelah beberapa waktu berdiskusi, mereka akhirnya mengetahui target selanjutnya dari pencuri tersebut. And you know who knows more about crime than cops? The nation's top art cop has no idea who the thief is. Tanpa membuang banyak waktu, Turner CS mendatangi lokasi yang akan jadi target pencurian. Setelah menunggu beberapa jam lamanya, mereka akhirnya berhasil membekuk pencuri itu. Ternyata pelaku dari pencurian itu adalah seorang polisi yang bernama Detektif Green. Kepada Turner CS, Green berkata kalau dirinya mendapat tugas dari sebuah kelompok. Dia tidak bisa menolak karena keluarganya ada di tangan mereka. Jika pencurian itu gagal, maka keluarganya akan menjadi korban. Setelah mendengar keterangan dari Green, Turner CS lantas memutuskan untuk menolong keluarga Green. Mereka akan menggantikan Green untuk melakukan pencurian di gedung itu. Go, go, go! 60 seconds! Tell me what it looks like again. Oh my god, I can't believe I don't get to spend 60 seconds in this place. Singkat cerita, Turner CS berhasil mencuri lukisan yang dimaksud setelah mereka membobol sistem keamanan di gedung itu. Setelah itu, mereka kembali ke tempat persembunyian dan mendapati kalau Duela dan Carrie sedang menyekap anak Felix. Mereka lalu memeriksa lukisan yang dicuri dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di lukisan tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka membawa lukisan itu ke tempat yang telah dijanjikan. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa anggota The Court yang mengenakan topeng burung hantu. Setelah memastikan lukisan itu asli,
Ternyata kelompok The Court berkhianat dan menyuruh anggotanya untuk membunuh Turner dan keluarga Green. Untungnya, Turner CS telah mengantisipasi hal itu. Mereka kemudian membawa anak Felix dan menawarkan sebuah kesepakatan, di mana Turner akan membebaskan anak Felix apabila The Court melepaskan keluarga Green. Karena kelompok The Court sangat menghormati Felix atau Talon, mau tak mau mereka pun menerima tawaran dari Turner. Drop by and see you sometime. Off you go. Come on, we're gonna get you out of here. Scene beralih ke Harvey yang diminta bantuan oleh Rebecca. Sesampainya di rumah Rebecca, Harvey malah CLBK, hingga mereka pun melakukan enak-enak di saat suami Rebecca sedang berada di rumah sakit. Tak lama kemudian, Rebecca mendapat kabar dari rumah sakit kalau Lincoln telah sadar. You know, it's even worse when a cop says it. Fortunately, both. Di menara sekolah, Duella dan Carrie menemukan beberapa foto kelompok The Court di dalam kotak musik milik anak Felix. Sementara, Harvey yang baru pulang dari rumah Rebecca mendapati Cressida sudah berada di rumahnya. Di sini Cressida berkata kalau dia butuh bantuan Harvey karena nyawanya sedang terancam. Cressida juga mengatakan kalau dirinya mengetahui rencana dari The Court yang bisa mengancam kota Gotham. Dia akan membeberkan rencana itu apabila Harvey menjamin keselamatannya. Because I know what the court is planning. You want to hear what I have to say. Scene beralih ke kelompok The Court, di mana beberapa anggotanya membakar lukisan-lukisan yang telah dicuri. Dari salah satu lukisan, mereka menemukan sebuah plat besi tipis yang berisi sebuah peta. Suatu ketika, Turner CS berhasil menangkap sekumpulan penjahat yang menyelundupkan senjata api ke kota Gotham. Mereka lalu kembali ke tempat persembunyiannya dan menemukan kalau arloji berlogo The Court yang mereka pakai tiba-tiba tak berfungsi. Tapi saat arloji itu dikumpulkan, arloji itu kembali berfungsi dan bergerak dalam pola yang aneh. Arloji-arloji itu kemudian berhenti lagi dan menunjukkan waktu yang berbeda. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata angka di jam itu menunjukkan sebuah koordinat yang dicurigai sebagai tempat The Court berkumpul. Dari hasil penelusuran, koordinat itu tepat berada di fasilitas penerangan dan listrik kota Gotham yang sudah tak terpakai. Did say the court held their parties in the strangest places. Been decommissioned, are you sure that's it? The old Gotham Light and Power Facility. Saat kembali ke rumahnya, Lincoln akhirnya mengetahui kalau istrinya telah berselingkuh dengan Harvey. Hal itu diketahui setelah Lincoln menemukan sebuah pin milik Harvey yang tertinggal di kamar miliknya. Beberapa waktu kemudian, Lincoln mengadakan sebuah konferensi pers terkait percobaan pembunuhan atas dirinya. Dia menyimpulkan kalau kelompok Turner lah yang telah melakukan hal itu. And the fugitive at large, Turner Hay. Where is Harvey Dent? Di menara sekolah, Turner berencana untuk datang ke lokasi tempat The Court berkumpul. Namun, yang lain menolak hal itu karena dianggap terlalu berbahaya. Tapi setelah sekian lama berdebat, mereka pun menerima usulan Turner. Duella lantas menunjukkan foto The Court yang dia temui di kotak musik milik anak Talon. Mengetahui hal itu, Cullen pun berencana membuat topeng burung hantu agar Turner bisa menyusup ke pertemuan itu. Wow. Send a girl's heart a flutter. You look. Singkat cerita, dengan mengenakan topeng yang Cullen buat, Turner dan Duella mendatangi lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan kelompok The Court. Sementara yang lainnya berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Saat tiba di sebuah pintu, Turner dan Duella sempat bingung karena tak tahu caranya masuk ke ruangan itu. Tapi pada akhirnya, mereka bisa masuk setelah Turner menempelkan arloji berlambang The Court. Mereka lalu memasuki ruangan dan menemukan puluhan anggota The Court yang sedang berkumpul. Tak lama kemudian, seseorang yang merupakan pemimpin The Court menunjukkan sebuah peta yang mereka temukan di dalam lukisan milik Alan Wayne. Dengan peta itu, maka kelompok The Court bisa menemukan zat yang selama ini mereka cari. Dengan zat yang bernama Electrum itu, maka kelompok The Court akan mencapai kejayaan yang selama ini mereka impikan. The Court berencana memberikan Electrum kepada semua anggotanya agar mereka bisa hidup abadi. Setelah mendengar penjelasan itu, Turner berkata kepada Harper melalui alat komunikasi kalau dirinya berniat untuk mencuri peta tersebut.
It's not much though, just a blog referencing a Gotham. Oh, hold on. Come on, darling. Come. Turner dan Duella lalu menyusup ke dalam ruangan tempat peta itu disimpan. Saat mereka akan mengambil lukisan itu, tiba-tiba dua orang anggota The Court memergoki mereka. Mau tak mau, Turner dan Duella pun harus melawan dua musuhnya. Setelah melewati pertarungan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan lawannya dan kemudian mengambil peta yang dimaksud. Saat mereka akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ketua The Court mengumumkan kalau ada pengkhianat di tempat itu. Turner dan Duella sempat mengira kalau merekalah pengkhianat yang dimaksud. Tapi tak lama kemudian, Talon datang ke tempat itu bersama dengan Cressida. Cressida dianggap berkhianat karena dia telah membocorkan rencana The Court kepada Harvey. Cressida akhirnya mengakui kalau hal itu dia lakukan untuk menebus kesalahannya karena telah membuat Batman terbunuh. Dia juga tak ingin kota Gotham menjadi hancur karena rencana yang akan dijalankan oleh kelompok The Court. The horrors you seek to become. Hey, what the hell are you doing? How does the court find her? Setelah mendengar pengakuan dari Cressida, kelompok The Court memutuskan untuk mengeksekusi Cressida. Mengetahui kalau nyawa Cressida sedang terancam, Turner lantas meminta Duella untuk segera pergi dari sana. Sedangkan dirinya akan mencoba untuk menyelamatkan Cressida. Saat Talon akan mengeksekusi Cressida, tiba-tiba setelah memenggal kepala Talon, Turner membawa Cressida pergi dari tempat itu. Sementara Duella berhasil kabur setelah dibantu oleh Carrie. Turner kemudian membawa Cressida ke tepi hutan. Di sini Cressida sempat kaget karena Turner yang telah dia hianati berusaha untuk menyelamatkannya. Turner kemudian menanyakan alasan kenapa Cressida berkhianat kepada The Court. Cressida kemudian menjelaskan bahwa dia melakukan hal itu karena merasa bersalah telah membuat Batman tewas. Cressida juga mengatakan, jika The Court berhasil menemukan Electrum, maka mereka akan menjadi sebuah dinasti yang nyaris abadi dan akan menguasai kota Gotham selamanya. Cressida tak bisa membayangkan kesengsaraan dan penderitaan warga Gotham jika The Court berkuasa penuh di kota itu. What was it that got him killed? Which is why he changed his will. Batman ternyata telah mengetahui rencana The Court. Karena hal itulah, maka dia merubah surat wasiatnya dan akan memberikan semua hartanya kepada seluruh warga Gotham yang miskin. Dengan harta Batman, warga Gotham yang miskin tak perlu lagi melakukan tindak kejahatan. Jika tindak kejahatan di kota Gotham berkurang drastis, maka The Court akan hancur. Karena selama ini, mereka tumbuh besar dari kejahatan. Mendengar hal itu, Turner pun berencana untuk melanjutkan cita-cita Batman. Dia meminta Cressida untuk membongkar siapa pemimpin dari The Court. Tapi tak lama kemudian, mengetahui nyawa Turner dalam bahaya, Duella berniat untuk mencarinya. Namun dia segera dihentikan oleh Carrie karena hal itu sangat berbahaya. Carrie berkata kalau mereka harus kembali ke tempat persembunyiannya dan menyusun rencana untuk membebaskan Turner. And if that happens, they get away with all of it. Take. Sementara Harvey terbangun di suatu tempat dan mendapati kalau dirinya tengah mengenakan topeng burung hantu yang berlumuran darah. Dia pun merasa heran karena sama sekali tak mengingat apa yang telah terjadi. Esok harinya Harvey melihat berita di TV tentang kematian Cressida. Saat dia menemui asistennya, si asisten berkata kalau mayat Cressida ditemukan 6 jam setelah kematiannya. Si asisten juga berkata kalau pihak kepolisian mencurigai Turner sebagai tersangkanya. Namun Harvey tak mempercayai hal itu dan berjanji akan mengungkap kebenarannya. Setelah itu, Turner mengambil sampel darah yang ada di topeng burung hantu dan meminta temannya untuk mengecek sampel darah itu. Di menara sekolah, Duella bersikeras untuk segera menyelamatkan Turner. Namun teman yang lainnya meminta Duella untuk bersabar karena mereka harus menyusun rencana yang matang. Mereka akhirnya memfokuskan masalah ke peta yang baru dicuri, di mana mereka akan mencari Electrum untuk ditukar dengan Turner. Mereka harus bergerak cepat karena saat ini kelompok The Court sudah mulai menggali beberapa tempat untuk menemukan Electrum. Gotham Geo. That's a company from the killing. Divided by the number of total outcomes, I'd say 0.
Stephanie dan Harper lalu mendatangi salah satu tempat penggalian dan mencuri sebuah walkie-talkie dari salah seorang pekerja. Saat kembali ke tempat persembunyiannya, mereka mengetahui kalau kelompok The Court belum menemukan elektrum yang mereka cari. Cullen yang sedang meneliti peta lantas menemukan kalau terdapat beberapa lubang di peta itu. Saat lubang-lubang disambungkan dengan garis lurus, maka terciptalah sebuah siluet bangunan di kota Gotham. Cullen lalu mencocokkan siluet itu dengan gambar kota Gotham 100 tahun yang lalu dan menemukan di mana lokasi elektrum disembunyikan. Maybe he died tripping balls on Talon drugs. Correctly, the electrum should be closed. Tanpa membuang waktu, Stephanie dan Harper langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Dengan menggunakan sebuah detektor yang dibuat oleh Harper, mereka pun berhasil menemukan elektrum itu. Harper dan Stephanie lalu kembali berkumpul di menara sekolah untuk melacak keberadaan dari Turner. Dengan keahliannya, Stephanie berhasil menemukan lokasi Turner, di mana saat ini Turner sedang disekap di kediaman ayahnya sendiri. Mereka lalu membuat tiruan dari elektrum karena tak ingin benda itu jatuh ke tangan kelompok The Court. Setelah semua persiapannya matang, mereka pun bersiap untuk menyelamatkan Turner. Saat tersadar, Turner mendapati dirinya sudah terikat di sebuah kursi. Turner berkata kepada pemimpin The Court kalau dirinya tetap tak mau bergabung dengan kelompok itu ataupun menyerahkan teman-temannya. Dia lebih baik mati saat itu juga daripada mengkhianati teman-temannya. Ketua yang ternyata adalah Lincoln lalu membuka topengnya dan berkata kalau Turner bukanlah musuhnya. Dia lalu mengambil pisau lempar milik Talon dan mencelupkannya ke dalam cairan. Setelah itu, Lincoln menusukkan pisau itu tepat ke dada Turner. Ketika terbangun, Turner mengalami halusinasi di mana dia bertemu dengan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Untungnya, Turner segera menyadari kalau semua kejadian itu tidaklah nyata. Turner lalu tersadar kembali dan mendapati kalau dia telah dikelilingi oleh anggota The Court. Lincoln kemudian berkata kepada Turner kalau sebenarnya Batman lah yang telah membunuh orang tua Turner. Sebagai seorang detektif terhebat, tak mungkin bagi Batman kalau tak bisa mengungkap siapa pembunuh dari orang tua Turner, kecuali kalau Batman sendirilah yang menjadi pembunuhnya. Pada kesempatan itu juga, Lincoln kembali mengajak Turner untuk bergabung dan memintanya untuk menjadi Talon yang baru. Realizing that everything you thought you knew about your father, Bruce Wayne chose you. Didn't you ever wonder why? Oh, I'll be the one bringing the heat. Tak lama kemudian, Duella dan Cullen datang ke sana untuk menyelamatkan Turner. Duella memasang beberapa granat di tubuhnya untuk mengancam kelompok The Court. Cullen lalu mengeluarkan kotak yang berisi elektrum palsu dan meminta Lincoln untuk segera membebaskan Turner. Tapi tanpa diduga, Lincoln kemudian berkata, kalau benar elektrum itu asli, maka benda itu bisa menyelamatkan Turner sebelum dia kehabisan darah. Di tengah ketegangan, Carrie kemudian muncul dan berkata kalau dia membawa elektrum yang asli. Carrie kemudian menghampiri Turner dan menempelkan elektrum itu di luka Turner. Ajaibnya, saat itu juga luka Turner mendadak sembuh. Setelah mendapatkan barang yang diinginkan, kelompok The Court pun segera pergi dari tempat itu. Turner, my offer still stands. Turner kemudian dibawa kembali ke menara sekolah. Di sana dia menceritakan kepada Stephanie kalau pemimpin The Court adalah ayah Brody. Turner juga berterima kasih karena Stephanie dan teman-teman rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Carrie tampak murung karena dia tak bisa mempertahankan elektrum. Dengan benda itu, maka kejahatan kelompok The Court akan semakin merajalela. Namun, Carrie sedikit terhibur karena Turner kini telah diselamatkan. Need a hand? My life has gotten a lot more surprising. Di tempat lain, Harvey mendapat kabar dari temannya kalau sampel yang dikirim olehnya cocok dengan DNA dari Cressida. Mengetahui hal itu, Harvey pun menyimpulkan kalau dirinya terlibat dalam kematian Cressida. Harvey kemudian membuat video pengakuan yang berisi kalau dirinya terlibat dalam kematian wali kota dan Cressida. Tapi dia sama sekali tak mengingat apa yang telah dia perbuat. Setelah itu, Harvey memeriksa kembali kameranya dan mendapati ada video lain di kamera itu.
Harvey lalu memutar video itu yang ternyata dibuat oleh dirinya sendiri. Di video itu, Harvey berkata kalau dirinya adalah sisi lain dari Harvey yang asli. Harvey di video meminta Harvey asli untuk menemuinya. Dia juga memberitahukan cara agar kedua Harvey itu bisa bertemu. You're no killer, Harvey Dent. Ketika Turner sedang mengobrol dengan Duella, tiba-tiba dia mendadak tumbang hingga membuat teman-temannya panik. Dari sebuah buku yang dia pelajari, Harper menyimpulkan kalau tubuh Turner terpapar zat radioaktif. Di tempat lain, Brody yang sedang membuka brankas milik ayahnya menemukan sebuah topeng burung hantu. Dia juga menemukan sebuah kamera kecil yang berisi rekaman video. Saat Lincoln datang ke ruangan itu, Brody dengan sigap membawa dan menyembunyikan kamera tersebut. Because Turner is radioactive. Setelah Turner siuman, Carrie berencana meminta ibunya untuk mengobati Turner. Tapi Turner menolak hal itu karena tak ingin melibatkan ibu Carrie dalam masalah yang sedang mereka hadapi. Turner kemudian menceritakan apa yang telah The Court lakukan kepada dirinya, termasuk dugaan The Court kalau Batman lah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Carrie lantas meminta maaf dan menyerahkan halaman terakhir jurnal Batman yang dia robek. Di jurnal itu, Batman mengakui kalau dialah yang membunuh orang tua Turner. Tapi Carrie belum menemukan alasan kenapa Batman melakukan hal itu. Leave. Well, the head of Court of Owls is really cute, so you'll make an exception. Beberapa waktu kemudian, Harper berkata kepada Carrie kalau Turner harus segera mendapat transfusi darah. Namun, Carrie tak bisa membantu karena Turner sendiri sedang marah kepadanya. Sementara itu, Brody meminta Stephanie untuk menemuinya di suatu tempat. Setelah bertemu, Brody kemudian menceritakan apa yang telah dia temukan di brankas milik ayahnya. Dia juga menceritakan kalau dirinya melihat sebuah video di mana di video itu dia melihat ayahnya membunuh Cressida. Mendengar hal itu, Stephanie lantas meminta Brody untuk menyerahkan rekaman video itu dan menceritakan siapa sebenarnya Lincoln. Video itu akan Stephanie serahkan kepada Harvey agar bisa menjadi barang bukti kejahatan dari The Court. I need to tell you the truth about who your dad really is. Even more so than usual. You look terrible. Harvey akhirnya meminum beberapa butir obat agar bisa bertemu dengan dirinya yang lain. Di alam bawah sadarnya, Harvey benar-benar bertemu dengan sisi gelapnya. Sisi gelap Harvey berkata kalau dirinya tercipta saat ayah Harvey memukul lengan Harvey sampai patah. Sejak saat itu, sisi gelap Harvey akan mengambil alih tubuh Harvey jika Harvey mendapat masalah yang tak bisa ditangani. Saat ini The Court sedang mengincar Harvey karena mereka mengetahui kalau Harvey memiliki sisi gelap yang bisa membahayakan kelompok itu. The Court juga telah mengetahui bagaimana memunculkan sisi gelap dari Harvey dan beberapa kali mereka telah melakukan hal itu. Di antaranya adalah ketika wali kota dan Cressida terbunuh dan ketika Harvey terbangun di kamar milik Jessica. How am I useful to them? We didn't kill them. Make me believe I'm a murderer. Sisi gelap Harvey berencana untuk menghancurkan The Court terlebih dahulu dengan cara menguasai tubuh Harvey sepenuhnya. Sisi gelap juga berkata kalau dialah yang telah membunuh ayah Harvey. Sisi gelap lalu mencoba untuk menguasai tubuh Harvey. Untungnya, di saat-saat terakhir, Harvey bisa mengalahkan sisi gelap hingga akhirnya dia pun bisa sadar kembali. Di menara sekolah, Duella berkata kepada Turner kalau Electrum akan membunuhnya lebih cepat dari perkiraan jika Turner tak segera mendapatkan transfusi darah. Tak lama kemudian, Stephanie datang ke sana dan mengatakan kalau Brody akan membantu mereka. Brody memiliki rekaman pembunuhan Cressida yang bisa mereka gunakan untuk membongkar kejahatan The Court dan membersihkan nama mereka. I'm about to clear my name just in time for it. How are you really feeling? Saat mereka sedang memikirkan cara untuk melakukan transfusi pada Turner, tiba-tiba pihak kepolisian datang ke sana untuk menangkap mereka. Kepolisian yang sudah berada di bawah pengaruh The Court bisa menemukan lokasi itu melalui alat pendeteksi radioaktif. Mengetahui hal itu, Stephanie lantas meminta yang lainnya untuk segera membawa Turner pergi. Sedangkan dirinya akan berusaha mengecoh para polisi itu. Might throw their sensors off enough so that they can't trace it.
Brody berusaha untuk mengambil rekaman video yang dia sembunyikan. Tak lama kemudian, Jessica datang ke sana dan menanyakan apa yang Brody lakukan. Brody kemudian menceritakan kepada sang ibu kalau sang ayah telah membunuh Cressida. Dia pun meminta ibunya untuk segera berkemas dan meninggalkan kota saat itu juga. Saat Brody sedang meyakinkan sang ibu tentang kejahatan yang diperbuat oleh ayahnya, tiba-tiba ternyata Jessica juga merupakan bagian dari The Court. Bahkan, dialah pemimpin sesungguhnya dari kelompok itu. Saat Lincoln datang ke sana, dia berkata kalau Jessica telah melakukan hal yang berlebihan. Jessica lalu mengambil HP Brody dan menemukan kalau Stephanie meminta Brody untuk segera menghubunginya. Jessica lalu membalas pesan itu dengan mengetik kalau rekamannya telah hilang. Sementara itu, Turner dibawa oleh Carrie secara diam-diam ke rumah sakit tempat ibunya bekerja. Carrie meyakinkan sang ibu kalau Turner bukanlah pembunuh dari Batman. Dia juga berkata kalau Turner tak segera mendapat transfusi darah, maka nyawanya bisa terancam. Turner lalu dibawa oleh ibu Carrie ke ruang operasi. Sang ibu kemudian memerintahkan Carrie berjaga di pintu agar orang lain tak mengetahui hal itu. Singkat cerita, operasi itu berjalan lancar. Saat ibu Carrie kembali lagi ke ruang operasi, Turner sudah tak ada di sana karena telah dibawa oleh teman-temannya. Sang ibu lantas memarahi Carrie karena telah bersekongkol dengan seorang buronan dan tak menyangka anaknya akan melakukan hal yang melanggar hukum. Karena tak ada jalan lain, Carrie akhirnya berterus terang kepada sang ibu kalau dia adalah Robin, pendamping dari Batman. I was Batman's sidekick. Stephanie berencana membawa Turner kembali ke menara sekolah karena dia telah berhasil mengelabui para polisi. Tak lama kemudian, dia mendapat pesan dari Brody yang mengatakan kalau rekaman videonya telah hilang. His dad got to the evidence before he... Mengetahui hal itu, Stephanie lalu menemui Harvey dan bersedia menandatangani pernyataan tersumpah. Isi pernyataan itu mengungkapkan kalau Lincoln adalah kepala komplotan rahasia yang bertanggung jawab atas kematian wali kota, Cressida, Bruce, dan para korban lainnya. Harvey lalu menelpon Rebecca karena takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Karena tak kunjung mendapat jawaban, Harvey memutuskan untuk menemui Rebecca dan berkata kepada Stephanie agar tak mempercayai siapapun. Talk to anyone without me. Setelah kepergian Harvey, tanpa diduga Lincoln datang menemui Stephanie. Agar Stephanie tak membocorkan kejahatannya, Lincoln menyuruh polisi untuk menjebak ayah Stephanie dalam kasus obat terlarang. Dia juga meminta Stephanie untuk melakukan sesuatu hal jika ayahnya ingin bebas. What do you want from me? GCPD kept his arrest on. Sementara, karena seringnya mereka bersama, lama-lama timbul perasaan suka antara anak Batman dan anak Joker. Harper dan Cullen tampak syok mengetahui hal itu, apalagi setelah Duella mengaku kalau dirinya telah tidur dengan Turner. Cullen kemudian menelepon Carrie untuk memberitahukan hal itu, tapi ternyata Carrie sedang dihukum oleh ibunya. Cullen lalu mengendap masuk ke rumah Carrie dan mengatakan apa yang telah terjadi kepada Turner dan Duella. Dia juga berkata kalau Turner kelihatannya sudah menyerah dengan situasi yang dihadapinya. Tak lama kemudian, Cullen mendapat telepon dari Harper kalau Turner dan Duella kabur dari tempat persembunyian. Need to find those dumbasses before the cops do. Attention rookies. Cullen kembali menyamar menjadi polisi untuk meminjam alat komunikasi. Di sana, dia melihat Stephanie yang dibawa oleh seorang polisi. Dari polisi yang meminjaminya alat komunikasi, Cullen mendapat info kalau Stephanie telah melakukan kesepakatan dengan komisaris polisi perihal komplotan yang membunuh Batman. Turner dan Duella ternyata pergi ke sebuah bar. Di sana, mereka bertemu dengan Harley Quinn yang baru saja bebas dari penjara. Duella kemudian menceritakan siapa sebenarnya Turner dan apa saja yang telah mereka lakukan selama ini. Setelah selesai berbincang, tanpa sepengetahuan Duella, Harley mengambil alat komunikasi milik anaknya. Duella kemudian menemui Turner dan mengatakan kalau ibunya bersedia membawa mereka pergi dari kota Gotham. Namun Turner menolak hal itu karena dirinya tak mau mengkhianati temannya yang lain. Mendengar jawaban Turner, Duella akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Gotham bersama sang ibu. No idea what the hell you're doing
Tak lama kemudian, Harvey datang dan membawa Turner ke sebuah tempat. Di sana, Turner sempat menanyakan kenapa Batman membunuh orang tuanya. Sebelum Harvey sempat menjawab, Turner tiba-tiba tumbang. Dan kemudian... It's your birthday present. Harley Quinn menyekap Harvey di sebuah ruangan. Harley berkata kepada Duella kalau dia dan Harvey dulu pernah memiliki hubungan yang spesial. Namun, Harvey malah mengkhianatinya dan bahkan mengirim Harley ke penjara selama 18 tahun. Harley juga mengatakan kalau Harvey sebenarnya adalah ayah kandung dari Duella, bukan Joker seperti yang selama ini dia ketahui. Duella lantas menanyakan hal itu kepada Harvey. Namun, Harvey juga tak mengetahuinya, karena kemungkinan sisi gelapnya lah yang melakukannya. Dia sempat menjelaskan hal itu kepada Duella dan Harvey. Tapi Duella tak mempercayai hal itu dan memilih untuk membunuh Harvey saat itu juga. Dia merasa kecewa kepada Harvey karena telah menyia-nyiakan dia dan ibunya. Di waktu yang bersamaan, Harper menemui Stephanie dan mengatakan kalau nyawa Turner sedang dalam bahaya. Mereka pun pergi ke bar tempat Turner dan berhasil meretas CCTV di tempat itu. Tak lama kemudian, mereka melihat Turner sedang dibawa oleh seorang polisi. Setelah melumpuhkan seorang polisi, mereka bergabung dengan Cullen yang masih menyamar sebagai polisi. Mereka kemudian mengecoh polisi hingga Turner dimasukkan ke mobil polisi yang ditumpangi oleh Cullen. And you're lucky it's me. Cullen dan kawan-kawan lalu membawa Turner kembali ke menara sekolah. Di sana Cullen menanyakan kenapa Turner berniat meninggalkan teman-temannya. Turner yang tak bisa menjawab, akhirnya meminta maaf atas tingkah lakunya. Sementara itu, ternyata Harvey berhasil selamat karena peluru yang ditembakkan Duella tertahan oleh koin The Court yang dibawanya. Harvey kemudian menelpon Rebecca dan mengatakan kalau Lincoln adalah anggota dari The Court. Harvey belum mengetahui kalau sebenarnya Rebecca adalah ketua dari The Court. Di suatu pagi, Turner CS dikejutkan dengan suara mirip dengan bom waktu. Mereka pun mencari ke seluruh ruangan dan menemukan wadah kamera tempel yang dipakai Turner ketika pertemuan anggota The Court. Mereka lantas menelpon Carrie dan memberitahukan temuannya. Mendengar hal itu, Carrie lantas berkata kalau kamera yang berada di tangan Lincoln kemungkinan belum dihancurkan. Stephanie menduga kalau Brody berbohong atau ayah Brody lah yang membalas pesannya. Setelah mengetahui kalau rekaman video pembunuhan Cressida belum dihancurkan, Turner CS berencana untuk menyelinap ke gedung milik Lincoln. Mereka pun berniat untuk menyelinap saat itu juga, mengingat saat ini Lincoln sedang berada di balai kota karena terpilih sebagai wali kota Gotham yang baru. Beberapa waktu kemudian, di balai kota Harvey menemui Lincoln dan berkata kalau dirinya akan membongkar kejahatan Lincoln dan membalas dendam atas kematian Batman. Saat situasi memanas, Cullen yang menyamar jadi polisi lantas memisahkan mereka dan membawa Harvey pergi. Di sana, Cullen ternyata berhasil mencuri kartu gedung dari Lincoln. Security cameras at 732. Singkat cerita, Harper dan Stephanie berhasil memasuki gedung Lincoln dengan kunci kartu yang Cullen curi. Dengan bantuan dari Turner dan Cullen, mereka pun berusaha menemukan rekaman video pembunuhan Cressida. Stephanie kemudian memasuki kamar Brody dan berhasil menemukan apa yang dicari. Saat mereka akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba muncul dua orang keamanan gedung yang bersiap untuk menembak mereka. Dan kemudian... Cullen lalu memberitahukan kalau polisi telah mengepung tempat itu. Harper dan Stephanie kemudian masuk ke dalam lift dan menemukan ada lantai dengan kode N. Mereka menuju ke lantai itu yang ternyata merupakan lantai 13. Di sana, mereka bertemu dengan Brody yang terkulung di dalam peti. Tapi tak lama berselang, datang dua orang anggota The Court yang hendak menangkap mereka. Go, run. Sementara itu, Turner menelpon Harvey dan memintanya untuk pergi ke lantai 13 di gedung milik Bruce. Dia menduga kalau di lantai itu, mereka akan menemukan sebuah rahasia yang bisa membersihkan nama mereka.
there's any evidence on that floor that could clear our names, Alan Wayne's dying words were literal. Scene beralih ke Harper yang sedang bersembunyi dari kejaran anggota The Court. Brody lalu melawan mereka dan berhasil melumpuhkan salah satu di antaranya. Tapi tiba-tiba, anggota The Court yang lain menembakinya secara brutal. Anehnya tak lama kemudian, Brody bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Brody lalu menerangkan kalau kemungkinan dirinya tak bisa mati karena telah diberi zat elektrum. Harper dan Stephanie kemudian membawa Brody ke menara sekolah. Di sana Brody menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Brody juga berniat membantu Turner CS untuk menghancurkan The Court. Harper kemudian memeriksa video rekaman itu. Namun dia tak bisa menggunakan video tersebut untuk menjatuhkan Lincoln, karena saat itu Lincoln sedang memakai topeng burung hantu. Brody lalu berkata kalau nanti malam akan diadakan pertemuan The Court untuk merayakan keberhasilan Lincoln menjadi wali kota di gedung milik Bruce. Mengetahui hal itu, Turner pun berniat untuk membongkar kedok The Court saat perayaan nanti. I heard them talking. It's a big celebration tonight. What is it? Adam. Turner kemudian menelpon Carrie dan mengajaknya untuk kembali bergabung. Tapi saat dia akan keluar, sang ibu memergokinya dan melarangnya untuk pergi. Carrie lalu memohon kepada sang ibu dan menjelaskan situasi yang terjadi. Walaupun tak mendapat restu dari sang ibu, Carrie memutuskan untuk tetap bergabung dengan Turner CS. Carrie! How do we get past security? Saat Turner CS sedang bersiap untuk menyerbu kelompok The Court, Duella datang ke sana untuk membawa arloji berlambang The Court dan barang-barang yang tertinggal. Di sini Turner menanyakan kenapa Harley memberinya obat bius. Mendengar hal itu, Duella tampak kaget karena sama sekali tak mengetahuinya. Turner lalu mengatakan kalau Harley telah dibayar oleh The Court untuk melumpuhkannya. Perayaan kelompok The Court akhirnya dimulai. Rebecca lalu menyampaikan pidatonya, di mana pertemuan itu untuk merayakan keberhasilan Lincoln sebagai wali kota. Rebecca juga mengatakan kalau setelah acara selesai, maka semua anggota The Court akan mendapatkan zat elektrum agar bisa hidup abadi. Rebecca lalu memperkenalkan beberapa orang talon yang telah dia bangkitkan dari kematian. Speak not a whispered word of us. Di waktu yang bersamaan, Turner CS juga sampai di gedung tempat pertemuan dan melumpuhkan beberapa penjaga kelompok The Court. Di tengah pertemuan, Lincoln dan Rebecca berbicara empat mata. Di sana Rebecca memberitahukan kalau rekaman pembunuhan Cressida telah dicuri oleh Turner CS. Rebecca pun menganggap kalau posisi The Court saat ini sedang terancam karena bisa saja rekaman itu tersebar luas. Rebecca lalu berkata kalau dia telah menyiapkan sebuah rencana untuk menghapus keterlibatannya dalam kelompok The Court. Tak lama kemudian, Lincoln mendadak ambruk karena ternyata Rebecca telah meracuninya. You poisoned me? Sementara itu, Turner CS bersiap untuk menyerbu kelompok The Court. Tapi setibanya di ruangan pertemuan, mereka melihat kalau semua anggota The Court sudah tewas. Saat Turner CS membuka topeng kelompok The Court, mereka tampak kaget karena ternyata kelompok itu berisi orang-orang berpengaruh di kota Gotham. Mereka juga menemukan kalau Lincoln sudah tewas. Beberapa waktu kemudian, polisi mengepung tempat itu dan menangkap kelompok Turner. Di lantai 13, Harvey menemukan sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat beberapa peti mati kosong. Di sana, dia juga menemukan beberapa peralatan kedokteran kuno dan beberapa jurnal kedokteran. Setelah meneliti tempat itu dengan seksama, Harvey akhirnya menyadari kalau Rebecca telah hidup lebih dari 100 tahun yang lalu dan pernah bertunangan dengan kakek buyut Batman atau Alan Wayne. Tak berselang lama, Rebecca datang ke tempat itu. Karena identitas aslinya telah terbongkar, Rebecca tak bisa ingkar dan menjelaskan kalau dirinya telah memusuhi keluarga Wayne lebih dari 200 tahun. Rebecca juga menjelaskan kalau 100 tahun yang lalu, dia menemukan sebuah ramuan yang bisa memperpanjang umur manusia sampai tak terbatas. Rebecca lalu mengajak Harvey untuk memulai kembali hubungan mereka dari awal.
Dia berjanji akan memberikan kehidupan yang abadi apabila Harpy menerima tawarannya. Hal itu tentu saja ditolak oleh Harpy, mengingat begitu kejamnya Rebecca selama ini. Karena permintaannya ditolak, Rebecca pun menyuruh anak buahnya untuk menyekap Harpy. Rebecca. Scene beralih ke Turner CS, di mana mereka ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan pembunuhan Batman dan pembunuhan massal yang terjadi di gedung Bruce Wayne. Di tempat lain, Duella melihat berita di TV kalau teman-temannya telah tertangkap. Duella lalu berkata kalau dirinya tak bisa meninggalkan kota Gotham bersama sang ibu. Dia berencana untuk membebaskan teman-temannya yang saat ini ditahan polisi. Mendengar hal itu, Harley lantas memeluk anaknya. Tapi tak lama kemudian, setelah gagal mengajak Harpy bergabung, Rebecca memerintahkan pasukan Talon untuk menyerbu penjara dan membunuh Turner CS. Di penjara, Turner CS memberikan pengakuan kepada penyidik. Mereka pun menjelaskan semua yang mereka ketahui. Namun, keterangan mereka dinilai tak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. My mother. Rebecca Martin, we didn't kill Totally Justified. Do you feel you were justified? Sementara itu, Rebecca tetap membujuk Harpy agar bergabung dengan kelompoknya. Tapi karena Harpy tetap pada pendiriannya, akhirnya Rebecca menyuruh anak buahnya untuk membawa Duella. Ternyata hanya karena demi uang, Harley Quinn rela menyerahkan anaknya kepada Rebecca. Rebecca kemudian mengikat Duella ke bom waktu yang telah dipasang di tempat itu. Jika Harpy ingin membebaskan anaknya, maka dia harus membebaskan sisi gelap yang ada di tubuhnya. Kembali ke Turner yang sedang diinterogasi oleh seorang detektif. Detektif itu berkata kalau dia sangat mengenal ayah Turner sebagai Batman. Dari detektif itu, Turner akhirnya mengetahui kenapa Batman membunuh kedua orang tuanya. Ternyata orang tua Turner adalah pembunuh bayaran profesional. Mereka disuruh oleh seorang penjahat internasional bernama Henry Ducard untuk membunuh Batman. Namun, tugas itu gagal karena Batman berhasil membunuh mereka berdua. Friend Mr. Henry. Ducard wanted Batman dead and he tasked your parents with doing it. Polisi kemudian mendapat laporan dari pihak forensik kalau mereka menemukan sampel bahan peledak pada jaket Harper dan Stephanie. Stephanie lalu mengingat kalau bahan bakar itu ada di lantai 13 gedung milik Lincoln. Mengetahui hal itu, Turner berkata kalau Rebecca pasti merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, lampu di kantor polisi mendadak padam. Saat polisi menyalakan listrik cadangan, ternyata pasukan Talon sudah ada di sana dan mulai membunuh beberapa anggota dari polisi. Melihat keganasan pasukan Talon, detektif akhirnya mulai mempercayai keterangan dari Turner CS. Dia pun menanyakan bagaimana caranya menghentikan pasukan Talon. Mendengar hal itu, Carrie lantas berkata kalau dia membutuhkan senjata yang polisi sita dari Batcave. Turner juga menambahkan kalau mereka sebenarnya adalah kelompok Gotham Knight. Because we're the Gotham Knights. Dengan menggunakan peralatan milik Batman, Turner CS berusaha sekuat tenaga melawan para Talon. Mereka sangat kesulitan karena Talon bisa meregenerasi lukanya dengan sangat cepat. Ketika Turner CS dalam posisi terjepit, Harper tiba-tiba mengeluarkan senjata yang dapat melumpuhkan Talon. Dia pun menjatuhkan pasukan Talon satu persatu. Korban serangan Talon kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Dalam serangan itu, banyak korban yang mati karena keganasan para Talon. Ibu Carrie sendiri saat ini sedang berada di ruang ICU untuk menjalani operasi. Brody dan Carrie yang berada di rumah sakit melaporkan situasi di sana kepada Turner. Sedangkan Turner pergi ke lantai 13 gedung milik Lincoln untuk menyelidiki bahan peledak yang Harper temukan. It is? Oh, yeah. Like big time. Sesampainya di lokasi, Turner CS menemukan bom yang sama dengan bom yang ada di lantai 13 gedung milik Bruce. Saat meneliti lebih lanjut, mereka menemukan kalau Rebecca
menanam 7 bom lainnya di lantai 13 beberapa gedung. Mengetahui hal itu, Turner akhirnya menyimpulkan kalau Rebecca berusaha untuk menghapus jejak masa lalunya. Jika rencana itu sukses, maka dia bisa memulai kembali rencananya dari awal dengan bersih. Harper kemudian menemukan kalau ke-8 bom itu terhubung satu sama lain, di mana salah satu bom merupakan bom induk, yang jika meledak, maka akan memicu ledakan lainnya. I thought you said there'd be a bunch of barrels here. Di lantai 13 gedung Bruce, Harvey dan Duella berusaha untuk mencari tahu cara menonaktifkan bom yang ada di sana. Melihat situasi yang semakin genting, Harvey merasa kalau dia harus mengeluarkan sisi gelapnya. Karena tombol bom itu berupa handphone, maka Duella menggunakannya untuk menghubungi Turner CS. Duella lalu menjelaskan kalau saat ini dia dan Harvey terikat pada bom yang berada di lantai 13 gedung milik Bruce Wayne. Tak lupa Duella juga menceritakan kalau Harvey memiliki kepribadian ganda dan sisi gelap. Harvey menambahkan kalau Rebecca akan menonaktifkan bom-bom itu apabila Harvey berhasil mengeluarkan sisi gelapnya. And the wire configuration we analyzed on the bomb in the March building. I am being held hostage here with Harvey. You're calling me from the bomb's phone? Okay, Mendengar hal itu, Harper berkata kalau mereka mungkin mempunyai solusi yang lebih baik. Karena bom di tempat Duella merupakan bom induk, maka Harper meminta Duella agar tak melakukan tindakan yang ceroboh. Karena situasi semakin genting, Harvey lantas memutuskan untuk mengeluarkan sisi gelapnya, walaupun hal itu sempat ditentang oleh Duella. Sementara itu, Ibu Carrie yang baru sadar akhirnya menyadari kalau Batman tidak salah memilih anaknya sebagai Robin. Sang ibu meminta Carrie untuk membantu yang lain menghentikan krisis di kota Gotham. Carrie kemudian bergabung dengan Turner CS dan segera membahas cara untuk menghentikan bom-bom itu. Mereka sempat berpikir untuk mengorbankan Duella demi puluhan ribu nyawa lainnya. Mereka juga belum mempercayai Duella sepenuhnya mengingat dia adalah anak Harley yang merupakan penjahat sekaligus penipu ulung. Tapi rencana itu ditentang oleh Turner karena dia yakin Duella tak sejahat yang mereka kira. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Cullen lalu menelpon seorang polisi dan memintanya untuk mengevakuasi warga di sekitar gedung Bruce Wayne. I need you to evacuate the area around Wayne Tower. I'm here. Not sure I got time to give you the proper thank you for saving my life. Setelah sisi gelap Harvey keluar, Rebecca menonaktifkan bom waktu yang ada di sana dan membebaskan Harvey dari kursi yang mengikatnya. Tapi ternyata sisi gelap Harvey yang licik malah berusaha untuk membunuh Rebecca. Rebecca lalu mengambil botol air keras dan memukulkannya ke wajah Harvey. Harvey kemudian dilumpuhkan dan dibawa ke ruangan lain oleh anak buah Rebecca. Rebecca kembali mengaktifkan bom itu dan membujuk Duella untuk membantunya menutupi jejak kejahatannya. Tak lama kemudian, Turner dan Carrie datang ke sana dan langsung melumpuhkan anak buah Rebecca. Saat Rebecca akan menembak Turner, Brody datang ke sana dan melumpuhkan Rebecca dengan obat bius. My talents will find you. Area's evacuated. You're all clear. Mereka kemudian membebaskan Duella dan bersiap untuk pergi dari gedung itu. Di sana, Carrie menemukan sisa elektrum yang bisa dia gunakan untuk menyembuhkan ibunya. Di waktu yang bersamaan, Stephanie dan Harper berhasil menonaktifkan 7 bom lainnya. Harper kemudian menyuruh Turner CS untuk segera keluar dari gedung Bruce karena bom induk akan segera meledak. Saat yang lain keluar dari lift, Turner memutuskan kembali ke lantai atas untuk mengambil sisa jurnal milik Bruce. Turner lalu pergi ke ruang kerja milik Bruce dan mengambil beberapa jurnal yang ada di ruangan itu. Saat Turner akan meninggalkan tempat tersebut, dia ditembak oleh Rebecca yang ternyata sudah sadar. Rebecca lalu menyuruh pasukan Talon untuk segera menghabisi Turner. Tapi kemudian... Dengan runtuhnya gedung milik Bruce, maka teror Rebecca dan The Court di kota Gotham telah berakhir. Namun kelompok Gotham Knight tampak sedih karena mereka kehilangan Turner. Dari keterangan seorang polisi, tim evakuasi belum menemukan mayat Turner di reruntuhan gedung. Now, our search and rescue teams are still looking for Turner. Di tempat lain, Harvey yang telah dikuasai oleh sisi gelapnya mendatangi Harley yang telah menerima sejumlah uang dari Rebecca. Dia menyalahkan Harley karena tega mengorbankan Duella hanya demi uang. You live,
Beberapa waktu kemudian, Harper dan yang lainnya bersiap untuk meninggalkan menara sekolah. Mereka berencana untuk kembali menjalani kehidupan dengan normal. Mengetahui hal itu, Duela yang belum memiliki tujuan pasti lantas meminta yang lain untuk melanjutkan cita-cita Turner menjadi penjaga kota Gotham. Ternyata ajakan Duela disambut baik oleh teman-teman yang lain. Mereka sepakat untuk mempertahankan kelompok Gotham Knight dan memberantas kejahatan di kota itu. Scene beralih ke Turner yang ternyata berhasil diselamatkan oleh sekelompok orang. Dia kemudian dibawa ke hadapan Henry Ducard, orang yang dulu memerintahkan kedua orang tua Turner untuk membunuh Batman. Di sini, Henry mengaku kalau dialah yang telah melatih kedua orang tua Turner dan Batman menjadi seorang asasin. Henry berjanji akan mengajari Turner apa saja yang dia ketahui. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film series yang berjudul Gotham Knight. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kamu bisa saja menjadi pribadi yang hebat dengan bekerja sendirian, tetapi bekerja secara tim akan membuat dirimu sadar bahwa kamu juga manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have